Mohon maaf tadi kepotong, saya ulangi ya. Tadi titik potong terhadap sebuah X itu ketika Y-nya sama dengan 0 atau ketika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, sehingga ini yang kita cari yaitu adalah akar-akar kesamaan kuadrat. Seperti biasanya kalau kita mencari akar-akar kesamaan kuadrat ya kita coba-coba dengan mencari A dan C nya atau kemudian dengan rumus A B C gitu kan, sehingga ketemu nanti kalau akar-akarnya sama ya X1 dan X2 sama gitu ya. Kalau berbeda ya berarti X1, 0 titiknya ya, karena Y-nya 0 dan X2, 0. Kemudian titik potong terhadap suku Y seperti hanya fungsi linier, grafiknya juga X-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ketika X-nya 0 kita substitusi ke rumus bentuk umum ini, berarti kan A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C, berarti Y sama dengan C, atau titik potongnya karena berupa titik ya, X nya 0 dan Y nya C gini ya. Nah, selanjutnya untuk nilai minimum atau maksimum. Nah, taunya dari mana nilainya itu minimum atau maksimum? Taunya itu dari bentuk ini AX kuadratnya. Nanti kita jelaskan ya. Nah, dikatakan minimum itu kan berarti nanti bentuknya lengkung ke atas gini kan. Nah, seperti ini. Berarti dia berarti minimum paling kecil di sini gitu kan. Ketika maksimum kan gini. Nah, ketika lengkung ke atas, nah, bentuk grafiknya, maka ini terjadi ketika A atau koefisien dari X kuadrat itu adalah lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Sedangkan ketika maksimum itu dikatakan maksimum atau lengkung ke atas itu ketika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif gitu kan. Kalau A-nya 0 bagaimana ya? Nggak bisa. Kalau A-nya 0 kan berarti nanti bentuknya fungsi linier bukan fungsi kuadrat lagi. Nah, nilai maksimum atau minimum ini didapat dari turunan pertama. Kalau kalian sudah belajar konsep ini, sudah belajar belum ya? Saya nggak begitu ya. Kayaknya kalau SMP belum ya. Kalau kalian sudah belajar limit, nilai minimum atau maksimum itu didapat dari turunan pertama Fx itu harus sama dengan 0. Turunan pertama berarti kan cara menulisnya F aksen gitu ya, atau Y aksen itu harus sama dengan 0. Cara menurunkannya gimana? Tinggal gini ya, AX kuadrat menjadi 2AX, jadi pangkatnya ini pindah sebagai pengali, terus pangkat X nya berkurang 1 gitu kan, plus BX menjadi plus B sama dengan 0. C turunannya adalah 0. Nah, maka karena ketemu 2X plus B sama dengan 0 berarti ketemu X nya berapa? Ketemu X nya B min B per 2A gitu ya. Selanjutnya ini kita hapus saja ya. Untuk nilai minimum masih ingat-ingat bentuk umumnya. Untuk X sama dengan min B per 2A tersebut kita substitusi ke Y
sama dengan A kuadratus BX plus C. Berarti menjadi A kali min B per 2A dikuadratkan plus B kali min B per 2A plus C gitu kan. Bisa lah ya kalian mengoperasikan ini, nanti hasilnya adalah apa namanya, hasilnya itu berarti min B kuadrat plus 4AC per 4A gitu ya. Padahal ada yang namanya determinan, masih ingat nggak determinan? D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, sehingga ini B kuadrat min 4AC, padahal ini min B kuadrat 4AC, berarti Y nya itu sama dengan min D per 4. Nah gitu ya, D determinan. Nah kalau yang ditanyakan nilai maksimum atau nilai minimum, maka ini yang disebut Y itu nilai ya, nilai dari fungsi itu kan Y atau f(x)-nya. Ini nilai min atau max tergantung apa? A-nya ya, tadi A-nya kalau positif oh berarti minimum, kalau A-nya negatif ya maksimum. Sedangkan kalau X sama dengan min B per 2A ini yang menyebabkan nilai atau ini nanti yang disebut titik puncak. Jadi sehingga ini tadi nilai